A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukru lillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah ya Fattah ya Razzaq amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita semua alhamdulillah bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan talabul ilmi yang senantiasa kita laksanakan menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa menggapai ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu tentang masalah sujud tilawah. Kemarin masalah sujud tilawah itu ada 5 masalah. Yang pertama yaitu tentang hukum, kemudian kedua kemudian masalah ayat-ayat sajadah, berdua ya semuanya 5. Insyaallah untuk pagi ini yaitu masalah waktu, kepada siapa wajib sunatnya, dan tentang tata cara sujud tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi qarabati wa nabi asrarihi. Wa amma waktu sujudi fa innahum ikhtalafu fi. Masalah waktu sujud tilawah itu pasti para ulama pun berbeda pendapat. Pemuni'a qaumun sujud fil awqatil munhiya 'anis sholati fiha, yang mana sebagian ulama, sebagian kaum sujud tilawah itu hukumnya tidak boleh melaksanakan di waktu-waktu dilarangnya waktu sholat, seperti misalnya pas tergelincir, pas terbit matahari, yaitu waktu dilarang tergelincir. Kemudian pas terbenamnya matahari, itu waktu-waktu yang dilarang. Atau misalnya sholat sesudah ba'da subuh atau ba'da asar, jadi ke sebagian kaum itu dilarang. Kemudian wa muni'a wa huwa madzhab Abi Hanifah ala asli fi man'i shalah al-mafrudati fi hadhil awqat, yaitu yang dipegang oleh jalur Abu Hanifah karena beliau melihat kepada hukum asal salat yang fardu yang diharamkan di waktu-waktu tersebut, terutama yang tadi itu waktu pas terbit, kemudian tergelincir, kemudian terbenam. Pas terbenam itu waktunya yang dilarang. Wa muni'a Malik aidan dzalika fil muwattali anna indahu minan nafal wan naflu mamnu'un fi hadil awqat indahu. Dan Imam Malik pun sama mencegah atau melarang melaksanakan sujud tilawah dalam kitab Muwatta'nya. Sesungguhnya sujud tilawah itu kan hukum sunat, maka kalau sunat itu mungkin pasti dicegah di waktu-waktu sholat yang tidak boleh dilaksanakan. Jadi Imam Malik pun mengikutinya. Waruya Ibnu Qasin annahu yasjudu fiha ba'dal asri ma lam tasfuru syamsi aw taghayyaru. Dan diriwayatkan dari Ibnu Qasim sesungguhnya dari Imam Malik, sesungguhnya beliau mengatakan tidak boleh melaksanakan sujud tilawah itu ba'da asar selama menguningnya matahari dan berubahnya matahari. Jadi yang lebih yang lebih identik Imam Malik kemudian Abu Hanifah itu, mungkin Imam Syafi'i pun mengikuti yang lebih tidak bolehnya pas terbit, tergelincir, terbenam. Itu kalau pada asalnya itu dari Abu Hanifah dan Imam Malik pun masih boleh melaksanakan sujud tilawah. Namun dari yang tidak boleh itu dari jalur Ibnu Qasim, yang tidak boleh melaksanakan sujud tilawah sesudah pada asar selama menguningnya matahari atau berubahnya matahari sedang melaksanakan sholat. Wa kadzalika ba'da subhi wa bi qala Syafi'i wa hadza banaun ala anna sunnatun wa nasrun tusalli fi hadhil awqat ma lam tadu asy-syamsu minal ghurubi aw tulu'i.
Ya, dari Imam Syafi'i mah di samping tadi tidak boleh yang waktu-waktu dilarang, kemudian sholat sesudah ba'da asar dan sesudah ba'da subuh. Jadi dari Imam Syafi'i itu beliau bersifat karena sesungguhnya tadi sujud itu hukumnya sunat dan sholat sunat pun ada yang dilarang dari waktu-waktu tersebut gitu, yaitu waktu ba'da sholat subuh seperti sekarang, kemudian ba'da asar. Maka dalam sujud pun tidak boleh melaksanakan tidak boleh melaksanakan sujud tilawah. Itulah waktu-waktu kita tidak boleh melaksanakan sujud tilawah. Kemudian wa amma alaman yatawazzahu hukumuhuma, dan kepada siapa disunatkannya melaksanakan hukum sujud tilawah, fa ajma'u ala annahu yatawajju 'alal qari fi sholati kana au fi ghairi shalah. Sepakat para ulama wajib sunat melaksanakan sujud tilawah itu kepada orang yang membaca ayatnya baik dalam keadaan sholat atau tidak melaksanakan sholat. Sepakat ulama. Jadi bagi yang membaca ayat sajadah wajib sunat, jadinya disebutnya wajib sunat untuk melaksanakan sujud tilawah. Wahtalabu bisami hal alai sujud amla. Yang jadi berbeda pendapat itu ulama tentang orang yang mendengarkan ayat sajadahnya gimana, apakah dia wajib melaksanakan sujudnya atau tidak. Faqala Abu Hanifah alai as-sujudu. Pandangan Abu Hanifah itu pasti wajib wajib melaksanakan sujud bagi yang mendengar, pendapat Abu Hanifah. Wala yufariqu bainal rajul wal mar'ah. Beliau pun tidak membedakan baik golongan laki-laki ataupun perempuan ketika mendengar ayat sajadah, maka laksanakan sujud. Wa qala Malik yasjudu sami bi syaratain. Kalau pendapat Imam Malik boleh melaksanakan sujud dengan catatan 2 syarat. Al-huma idza kana qa'ada li yasmal Qur'an. Pertama, berniat bahwasannya mau benar-benar mendengarkan Al-Qur'an. Kalau sekira cuma mendengar seliwat cuma sepandangan, tidak benar-benar mendengarkan, tidak niat mendengarkan Al-Qur'an, tapi tahu ketika pas ayat sajadah tahu, kalau itu boleh tidak melaksanakan sujud pandangan Imam Malik. Tapi kalau udah punya niat, saya ingin mendengarkan orang yang membaca Quran, dari awalnya sudah niat, maka ketika ada ayat sajadah dibacakan, laksanakan sujud. Wal akhar ayakunal qari yasjudu. Yang kedua, bukti yang membacanya itu melaksanakan sujud gitu. Jadi kedua, ketika si qari atau yang baca Al-Qur'an yang melaksanakan sujud, maka wajib mengikuti, wajib sunat ya, mengikuti orang yang membaca, orang yang melaksanakan sujud, orang yang membaca. Jadi kelihatan syarat yang keduanya dari Imam Malik. Wa huwa ma'adza mimma yusihu ayyakuna imaman yasmi'a. Kemudian bukti yang yang membaca Quran itu benar-benar layak beliau bertindak bisa menjadi imam bagi orang yang mendengarnya gitu. Jadi benar-benar dalam membacanya gitu. Orang yang yang sesuai, yang sehat dalam membaca Al-Qur'an. Wariya Ibnu Qasim an Malik annahu yasjudul as-sami'i wa in kana qari mimma yasjudu lil imami idza jalasa ilai. Kalau pandangan Ibnu Qasim itu dari jalur Imam Malik, yaitu melaksanakan sujud itu walaupun qarinya tidak sehat ketika mendengar ayat sajadah, maka dia wajib sunnah untuk melaksanakan sujud gitu dari Ibnu Qasim. Kalau dari pandangan Imam Malik, syarat kedua wajib sujud itu kalau misalnya yang mendengar ya, si qarinya itu benar-benar sehat dalam membaca. Kalau dari Imam Malik, kalau dari Ibnu Qasim itu walaupun tidak sehat ketika ayat sajadah dibacakan, maka wajib sunat melaksanakan sujud. Itu untuk wajib sunat kepada orang-orang yang mendengarkan ayat sajadah. Wa amma sifatus sujud fa inna jumhurul fuqaha qalu, yang terakhir tata cara sujud tilawah. Jumhur para ulama mengatakan kalau idza sajada al-qari'u kabara, idza khafada wa idza
syafaat. Sepakat para ulama fuqaha bahwasanya tata cara sujud tilawah itu ada bacaan takbir baik ketika mau melaksanakan rebah sujud atau ketika bangkit dari sujud. Jadi ada kalimat takbirnya. Sepakat para alim ulama ya, bukan mengangkat tangan, ada kalimat bacaan takbir. Untuk mengangkat tangan itu tidak ada. Waqtalafu qaulu Malik fi dzalika idza kana fi ghairi shalat. Yang menjadi berbeda itu yaitu ucapan Imam Malik yang mana beliau mengatakan kalau bukti selain dari sholat itu apa? Tidak usah ada apa? Tidak usah ada kalimat takbir. Jadi langsung sujud kalau di luar sholat. Tapi ketika pelaksanaan sholat ada yang sajadah baru ada kalimat takbir ketika melaksanakan sujud tilawah. Wa ma idza kana fi sholati fa innahu yukabbiru qaulan wahidan. Imam Malik pun sama mengikuti imam yang lain ketika pelaksanaan sholat. Nah, itu ada kalimat takbir yang dibacakan ketika mau melaksanakan sujud. Itu tata cara sujud. Jadi sepakat para ulama. Kalau sepakatnya para alim ulama itu apa ketika baik dalam keadaan sholat atau tidak sholat, ketika mau melaksanakan sujud atau bangkit sujud ada kalimat takbir yang dibacakannya. Untuk apa lafaznya kemarin sudah beres. Untuk masalah apa sujud tilawah, insyaallah untuk kedepannya ini lumayan banyak masalah kitabul ahkamul maid ya, masalah hukum maid ya, praktek mangga mau teori mangga ya. Nanti insyaallah untuk maid itu lumayan panjang, di antaranya ada 6 masalah dan 6 masalah itu terbagi-bagi juga, seperti bagaimana dianjurkan bagi kita ketika melihat orang yang sakaratil maut, kemudian sesudah sakaratil maut, kedua nanti tentang mandian mayit seperti umlah, kemudian mengafani itu kan beda-beda ya. Mengafani memandikan itu beda-beda, ada yang pakai wudu seperti memandikan, ada yang tidak pakai wudu. Nanti kasih tahu jalurnya, yang pakai wudu ke sini jalurnya, yang tidak pakai wudu ke sini. Rabi'atu fi amri wa ittibihi, kemudian tata cara berjalan mengikat jenazah. Kelima kemudian sholat jenazah. Terakhir tentang masalah menguburkan jenazah. Insyaallah itu untuk episode kedepannya. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Jadi itu untuk masalah sujud tilawah. Waktunya tadi yang sepakat para ulama intinya sholat yang diharamkan melaksanakan sujud. Sholat diharamkan waktu melaksanakan sujud, maka melaksanakan sholat maka sujud pun dilarang. Kedua wajibnya itu sujud tilawah terutama kepada orang yang membaca. Sepakat ulama untuk yang mendengarkan kepada pendapat Abu Hanifah itu wajib ya, baik dalam keadaan sengaja mendengarkan atau sengaja tidak mendengarkan Al-Quran, baik laki atau perempuan. Pandangan Abu Hanifah ketika mendengar ayat sajadah wajib sujud. Kalau Imam Malik tadi udah ada syaratnya. Yang terakhir tata caranya jumhur ulama tetap pelaksanaan sholat sujud tilawah itu ada kalimat takbir. Itu untuk masalah sujud tilawah. Ada pertanyaan? Enggak. Sujud tilawah dalam sholat. Tapi bagaimana kalau dalam sholat setelah sujud tilawah lalu bangkit lagi? Tapi dalam surat Al-Alaq kan ayatnya yang ada ayat saja adalah ayat di terakhir. Nah itu tahiyat atau gimana? Kan iya, sujud, takbir, bangkit lagi, berdiri kan, berdiri, kemudian baca lagi takbir untuk pelaksanaan ruku. Bangkitnya ada takbir Allahu Akbar, kemudian ucapkan lagi takbir ketika mau pelaksanaan ruku. Yang suruh kan. Jadi Al-Alaq kan terakhir. Iya, maksudnya dengar ayat sajadah, kemudian sujud. Ada kalimat takbir ya, Allah Akbar sujud, bangkit dari sujud satu kali kan. Bangkit berdiri ya, berdiri. Nah, sudah berdiri, takbir kan itu dari bawahnya. Ketika sudah berdiri pun takbir lagi untuk pelaksanaan ruku. Jadi tidak baca lagi ayat karena sudah ayat terakhir. Ya. Maksud Bapak ini kagok tos ruku tos sujud, bangun deui terus ruku deui gitu. Jadi kagok gitu maksudnya karena ayat saja dari di akhir surat.
Iya. Apakah boleh ditambah lagi surat pendek supaya ada jeda gitu maksudnya? Untuk tambah itunya jadi untuk supaya terkagok, untuk kembali lagi kepada yang membaca ya. Mau ditambah mangga misalnya ya tiga jauh dengan tengah-tengah surat, mau menambah mangga, mau langsung ruku pun tidak apa-apa. Jadi kembali lagi kepada al-qari yang membaca gitu ya. Makanya kalau dari jalur Imam Syafi'i itu kan sunat walaupun sunat makan ya, sunat makan tetap pelaksanaan dilaksanakan. Mau misalnya karagok karena sunat tidak apa, kalau amalan apa definisi sunat itu dikerjakan dapat pahala, tidak pun tidak apa-apa gitu ya. Kalau dari Abu Hanifah tetap, kok pandangan Abu Hanifah itu tetap melaksanakan apa? Sujud. Masa yang tadi kagok kembali kepada yang membaca. Mau tambah lagi surat misalnya kagok tanggung ya, baca lagi mangga. Mau langsung ruku mangga. Ya, karena sudah habis pembacaan surat. Jangan dulu akhir surat, tengah surat misalnya ya, ketika ada ayat saja tengah surat, saya pengen berhenti di sana. Tidak apa-apa. Misalnya tengah surat itu dalam surah ya surat As-Sajdah itu kan tengah surat. Saya pengen yang terakhir. Sujud, bangkit dari apa? Sujud tilawah, berdiri, kemudian apa takbiru, ruku, karena itu pengen yang terakhir. Padahal tengah-tengah apa? Surat. Kalau pengen sudah niat, pengen tidak mau ditamatkan surat ayat sajadahnya, itu bisa. Gitu ya. Jadi kembali lagi kepada yang membaca saja. Gitu. Ini kan jadi kayaknya begini, karena kalau dipakai untuk sholat subuh juga 3 rakaat gitu kesannya itu kalau untuk orang awam. Ya kalau itu makanya kembali lagi kepada kita gitu ya. Kalau kita mau berhadap ke Abu Hanifah, wayahna istilahnya nama ya, wayahna sujud. Kalau karena saya jauhnya madhab Imam Syafi'i misalnya ya, mohon maaf. Misalnya kita takut jadi awam, misalnya jadi apa? Takut ada sangkaan gitu, kita kembali, saya tidak mau melaksanakan, tidak apa-apa. Ya, Imam Malik pun gitu kan hukumnya sunat, tidak apa-apa gitu ya. Kalau bisa kita punya niat takut jadi ada orang awam menyangka gini bisa jadi tambah rakaat atau apa gitu, itu kembali kepada sang imam gitu ya. Kalau misalnya ya kalau Abu Hanifah tadi tetap kembali hukum kepada hukum asal, kemarin hukumnya sudah diterapkan gitu. Makanya diumumkan dulu sebelum sholat itu imam mengumumkan kepada jemaah biar nggak bingung. Nah gitu mah itu lebih bagus gitu ya, seperti ada pengumuman dulu ya, terutama yang jarang-jarang dilaksanakan gitu ya, seperti daerah Indonesia pun pasti perkara yang jarang dilaksanakan, terutama ketika sholat itu lebih bagus. Jadi ada pengumuman dulu lah kepada imam, misalnya hari ini atau sholat subuh ada ayat sajadah yang akan dilaksanakan, bagus ya, intinya ada pengumuman dulu itu lebih bagus. Saya pernah ada pengalaman kan dulu di Cimahi, bapak pakai surat As-Sajdah salat subuh, udah besoknya nyampe ke kampung mana-mana ada aliran sesat yang 3 rakaat subuhnya. Betul itu untuk menjaga, makanya gitu bagus ya. Jadi ada pengumuman dulu ya, terutama karena perkara-perkara yang jarang dilaksanakan gitu. Misalnya tanggung kita jadi imam misalnya ya, kita jadi imam posisi lupa tidak diumumkan, pengen ayat sajadah, karena kan jalur saya tadi saya ingat kepada jalur gitu kan, karena saya jalurnya Abu Hanifah Imam Syafi'i, maka tidak apa-apa karena menjaga tadi bisa aliran sesat tidak dilaksanakan sujud pun tidak apa-apa. Kalau kira-kira ada takut ada sangkaan tadi ya. Kalau misalnya insya Allah misalnya makmumnya udah pada ngerti misalnya ayat sajadahnya, laksanakanlah. Kembalilah kepada kita. Lebih utama, lebih bagus tadi kayak Ustaz Doli itu ada dulu pengumuman sebelum pelaksanaan sholat. Gitu. Maka kira-kira itu aja kebayang. Jadi intinya itu kembali kepada sang qori ya. Kalau misalnya tanggung, pengen tambah lagi ayat maka baik dalam tengah surat atau akhir surat. Kalau misalnya mau langsung ruku maka itu. Ini Ustaz. Ya. Mungkin yang disampaikan Ustaz Khalid tadi, kalau kita yang paham, dia tidak menganggap bahwa tambah rakaat, karena setiap rakaat kan kita harus baca Al-Fatihah kan. Ya. Sehingga tadi kan kalau kita melakukan sujud tilawah, ya. kan
baik di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah melanjutkan surat surat. ayatnya. Kalau di akhir langsung, ya kan. Tapi yang rukuk. menganggap itu tambahan mungkin agak bingung juga, karena kan setiap rakaat harus ada Al-Fatihah, ya kan. Sedangkan ketika itu kan nggak ada baca Al-Fatihah lagi kan, bisa menyambung ayat maupun langsung sujud lagi. Itu mungkin saya nggak tahu. Ya jadi intinya mah itu mah apa Pak Ustadz itu cuma antisipasi karena itu pas kebetulan mendengar apa sing pendengar itu yang praktek sholatnya orang awam gitu. Ya, ketika orang awam itu mah cuma apa peribahasa ya mungkin kisah beliau. Jadi itu ya ada sangkaan sampai menyebutkan aliran sesat karena tidak tahu tentang masalah apa tata cara sujud tilawah gitu. Iya itu kalau yang sudah paham pasti itu tadi kesana sangkaannya. Kalau dalam setiap rakaat itu pasti ada umul Quran atau surat Al-Fatihah itu setiap rakaat itu. Itulah untuk gambarannya. Apakah sujud tilawah itu afdol dilakukan kalau Jumat subuh? Karena banyak masjid atau di Mekah pun mungkin melaksanakannya pada salat subuh hari Jumat. Itu emang untuk masalah afdol itu. Dan emang ada apa ada itu dalam apa kitab yang lain ya ada hadisnya lah intinya ya untuk masalah itu keistimewaan atau afdal masalah pelaksanaan sujud tilawah sebetulnya cuma isyarat saja baik dalam apa emang karena di hari Jumat itu apa Sayyidul Ayam maka itu supaya apa kayak pertama pelatihan kedua emang ada apa keistimewaan lain pahala yang lain dari hari-hari yang apa yang lain selain Jumat pun itu sebetulnya bagus juga gitu ya cuma itu mah emang apa ya pengen ada fadilah lebih lah kalau dalam istilah itu semuanya berfadilah ya intinya berpahala yang luar biasa kalau dilaksanakan gitu ya. Kalau nggak salah ada keterangan bukan masalah sujudnya suratnya Ya. fadilah surat Alif Lam Mim Sajadah itu dibaca kalau Nabi pernah membaca di hari Jumat subuh akhirnya itu dijadikan kebiasaan karena ada sujud tilawahnya ya itu dalam edukasi juga ada ya tentang masalah keistimewaan surat Alif Lam Mim atau surat As-Sajdah yang dibacakan pada hari Jumat dalam edukasi masalah apa fadilahnya gitu. Jadi emang dalam suratnya gitu. Untuk masalah fadilah mungkin itu gambarannya gimana yang lain ada pertanyaan lagi mumpung panjang waktunya Raiban kosong ada ya Ustaz, apa ada gantinya selain sujud? Misalnya kita kan mendengar ayat sajadah tapi kita dalam keadaan nyetir kan Ustaz itu. Apa ada gantinya bacaan lain atau apa? tidak ada maksudnya ganti daripada sujud kan kita nggak bisa sujud mesti lagi nyetir pas dengar ayat sajadah nah gitu apa ada gantinya lain selainnya? Tidak ada badal ya paling kecuali punya niat saja makanya kembali kepada hukum asal gitu misalnya mohon maaf seperti ini tapi saya jalurnya bisa bawa nifan misalnya karena kan hukumnya wajib gitu ya kebetulan lagi nyupir dengan hati pun tidak ada dengan niat pun misalnya pergerakan jangan dulu sunat sujud tilawah kan sunat sholat pun bisa pakai dengan isyarat kalau dalam keadaan darurat yang tetap kalau masalah sujud tilawah itu tidak ada badal ketika sudah beres kalau sholat ada ya kan sudah beres menyetir itu ada apa qadha atau disebut apa ada ya pengganti dari sholat kalau sholat tapi kalau sujud tilawah tidak ada ya cuma dengan isyarat kalau kita misalnya bermadhab kepada Abu Hanifah kalau dalam keadaan darurat gitu ya kalau dari Imam Syafi'i pun mau isyarat juga nggak apa-apa misalnya tidak ada badal intinya karena saya pernah dengar juga dari Ustaz juga dari jadi kalau misalnya kita lagi keadaan seperti itu ya baca aja subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah iya untuk gerakannya isyarat untuk bacaannya kembali kepada kita kalau misalnya pakai tasbih tadi bisa mau pakai langsung doa sujud tilawah mah enggak gitu tapi isyarat gerakannya gitu ya emang ada juga yang mengatakan terutama dari jalur Abu Hanifah ya lebih baik kepingin dulu untuk pelaksanakan sujud jadi lebih baik kepingin dulu kalau misalnya bisa untuk melaksanakan gitu
Saking ininya, saking beliau mewajibkan untuk melaksanakan sujud. Kalau dari jalur saya, jadi cukup dengan isyarat. Untuk bacanya tadi, mau pakai tasbih mangga, mau doa sujud tilawahnya mangga, gitu ya. Gerakannya isyarat saja. Bahwa saya lagi melaksanakan sujud tilawah, gitu. Kalau dalam keadaan darurat, ya begitu. Jadi kalau misalnya ini adalah wajib sunnah itu hukumnya apa, Ustaz? Maksudnya hukum dasar mah sunat, tapi lebih ada tekanan. Kenapa nggak sunnah muakkad aja? Ya seperti itulah. Ya. Jadi karena dalam kitab ini bahasanya apa? Alaman wajib sunat. Kalau secara singkatnya sunat muakkad. Gitu. Barangkali itu nanyakan bahasa Arabnya ini sini gitu isyaratnya. Alaman taziabu as-sunnah. Jadi kepada siapa wajib sunat itu? Maksudnya ya sunat muakkad, ya lebih ditekankan. Atau juga bimana ini kan isyarat bahasa tersebut ya. Ada juga bimananya maksudnya hukum dasar emang sunat kan lebih lebih ditujukan gitu. Secara singkatnya kalau sunat muakkad ada juga mengatakan itu lebih ditekan. Tidak boleh tidak walaupun sunat lebih dianjurkan. Kan di sini yang dimaksud tajibu sunnah ada yang mengatakan begini, hukum dasar sunat cuman ada jalurnya wajib kepada orang tersebut, gitu. Rujuknya kepada orang tersebut, gitu. Sudah hukum dasar sunat tetap mau dilaksanakan mangga, tidak pun tidak apa-apa. Jadi bimananya dua itu ya bahasanya. Bimana sunat muakkad juga, bimana rujukan gitu kepada orang wajib melaksanakan bahasa wajib itu ya kepada yang pantas untuk melaksanakan sunat. Itu mungkin. Ya. Gimana kebayang? Alhamdulillah. Yang lain? Cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat benar-benar kita bisa amalkan sehari-hari, terutama menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan kifaratul majelis. Subhan